Orang Eropa punya alasan. Mereka bisa bilang bahwa mereka telah dibohongi. Mereka dikejutkan oleh para politisi mereka. Ingat kembali pada tahun 2015 ketika jasad seorang anak Suriah terdampar. Lalu Angela Merkel berkata, kita bisa mengatasinya. Dan kemudian dia membuka pintu bagi gelombang besar migran. Dia membiarkan jutaan orang Suriah dan migran lainnya masuk. Dan ketika orang-orang melihat bahwa orang Suriah diizinkan masuk, orang-orang dari seluruh dunia ketiga mulai membanjiri Eropa. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa Eropa sekarang. Tapi kita di Australia tidak punya alasan, dan saya sudah memperingatkan sejak lama. Saya sudah memutar video-video itu dari masa lalu, tapi saya tahu bagaimana masyarakat bekerja. Budaya berkembang karena konsekuensi, dan konsekuensi muncul setelah beberapa perubahan radikal yang awalnya tidak disadari orang. Seperti, meskipun saya sudah memberitahu, saya sudah memperingatkan orang-orang Australia bahwa mereka akan melakukan hal yang sama terhadap Australia seperti yang mereka lakukan terhadap Eropa. Tapi kecuali itu terjadi tepat di depan mata Anda, tidak akan ada reaksi dan tidak akan ada apa-apa karena tidak ada konsekuensi. Dan karena tidak ada konsekuensi, tidak ada reaksi. Tapi begitu kita melihat konsekuensi, akan ada reaksi. Lalu itu mengubah budaya. Dan budaya sedang berubah di seluruh dunia barat. Itulah mengapa partai politik sayap kanan garis keras semakin populer. Dan itu akan terus terjadi. Itulah sebabnya saya percaya bahwa kita akan mengalami banyak gejolak sosial, mungkin juga kerusuhan. Berani saya katakan perang saudara di Britania Raya, tapi mereka tidak akan menang karena naluri bertahan hidup lebih diutamakan. Butuh naluri bertahan hidup, saya ulangi lagi. Karena naluri bertahan hidup lebih diutamakan. Tapi mereka mencoba melakukan hal yang sama di sini, di Australia. Lihat Menteri Urusan Dalam Negeri kita, Tony Burke. Satu-satunya orang yang lebih saya benci daripada Perdana Menteri kita, Anthony Albanese. Dan itu sudah berarti sesuatu. Dengarkan dia. Mereka menormalkan migrasi massal, oke? Untungnya bagi kita di Australia dan Selandia Baru, kita bisa melihat apa yang terjadi di Eropa, oke? Tapi mereka juga membanjiri Australia dan Selandia Baru dengan migran dari negara dunia ketiga. Dengarkan dia. Kalau Anda lihat komentar yang dibuat oleh Angus Taylor, seperti ingin mengklaim bahwa seseorang kurang layak jika mereka tidak berasal dari negara demokrasi liberal. Artinya, jika mereka berasal dari negara dunia ketiga, Angus Taylor adalah pemimpin oposisi kita. Dia mengatakan bahwa kita seharusnya hanya mengizinkan migrasi dari sesama negara demokrasi liberal, bukan dari negara dunia ketiga. Tidak ada yang akan mengatakan itu 10 tahun yang lalu, karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan tahu akibatnya. Tapi sekarang kita tahu apa yang terjadi ketika Anda membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga. Akan saya tunjukkan, saya punya beberapa video untuk Anda. Ya, dan Anda memikirkan orang-orang yang datang dari Eropa pasca perang, yang datang dari pendudukan di bawah bekas Uni Soviet, yang datang dari Vietnam, imigran yang lebih baru yang datang dari Tiongkok. Ada banyak sekali. Bukankah itu luar biasa? Dia tidak menyebutkan satu pun negara muslim. Dan Anda tahu kenapa? Seluruh Australia sedang marah sekarang. Ngomong-ngomong, baru kemarin, selusin lagi teroris ISIS. Mereka menyebutnya pengantin ISIS, tapi mereka adalah peserta aktif. Jadi mereka adalah teroris ISIS dan anak-anak mereka. Mereka baru saja datang. Bukankah itu luar biasa? Setiap kali mereka ingin membicarakan sisi baik multikulturalisme, mereka selalu membicarakan tentang orang Yunani, orang Italia, dan orang Vietnam. Tapi mereka tidak pernah membicarakan masalah besar yang sebenarnya, yaitu Muslim yang meneriakkan, bunuh orang Yahudi dengan gas. Di mana Yahudi? Yang mengatakan kami ingin menegakkan syariah di Australia. Saya sudah sering memutar video-video itu sebelumnya. Dan siapa yang bisa lupa serangan teroris di Bondi? Siapa yang bisa lupa pengepungan Cafe Lin? Mereka tidak membicarakan itu. Itulah yang sedang kita bicarakan, Tony Burke. Kamu benar-benar bodoh. Orang-orang Australia yang bangga di sana. Dan entah bagaimana mengatakan kepada mereka bahwa mereka kurang layak adalah pernyataan yang sangat mengerikan. Sebenarnya itu sangat normal. Orang-orang dari negara dunia ketiga, orang-orang dari budaya yang bermusuhan, orang-orang yang tidak memiliki kesamaan dengan cara hidup Australia, tidak layak tinggal di Australia. Mereka tidak layak, maaf. Tidak, sebenarnya tidak. Saya tidak minta maaf. Persetan denganmu. Tidak masalah. Saya ingin migran dari Norwegia, Swedia, orang Norwegia asli, orang Swedia asli dari Inggris, leluhur budaya kita, orang Inggris asli, bukan yang lain. Bukan yang sedang merusak Inggris. Saya tidak keberatan. Orang Kanada kulit putih, orang Amerika kulit putih, orang Polandia, itu saja. Maaf, saya tidak mau orang dari Afghanistan. Kamu tahu kenapa saya tidak mau orang dari Afghanistan? Ini alasannya saya tidak mau mereka. Lihat ini.
Seorang pencari suaka asal Afghanistan yang membawa pisau mengamuk sambil menebar teror di Morrison. Dia, kamu tahu, menghancurkan botol-botol anggur ini. Sekarang mereka akan terus memberitahumu bahwa kamu tahu ada orang jahat di mana-mana. Tidak. Ketika persentase besar dari orang-orangmu dari suatu kelompok secara tidak proporsional terlalu banyak terlibat dalam kejahatan tertentu, maka kita punya masalah. Oke, kita punya masalah. Dan lihat, sekarang kita punya statistik. Ini adalah statistik resmi dari Jerman. Tersangka kejahatan kekerasan di Jerman. Migran Suriah 1.740 per 100.000, migran Afghanistan 1.722, dan warga Jerman, bukan benar-benar etnis Jerman, tapi warga negara Jerman. Kamu tahu, ini termasuk warga Jerman keturunan Turki dan non-etnis Jerman lainnya yang sudah menetap di sana selama beberapa generasi, yang juga muncul secara tidak proporsional dalam kategori itu. Tapi ketika kamu mendatangkan begitu banyak orang, tiba-tiba lihatlah itu. Dan bukan hanya itu saja, lihat ini, Denmark juga melakukan hal yang sama. Orang Somalia 20 kali lebih mungkin melakukan pemerkosaan, penyerangan terhadap pegawai negeri, percobaan pembunuhan, pemalsuan, penipuan, penganiayaan berat dan perampokan dibandingkan warga Denmark. Itulah perbedaannya. Jadi tidak saya. Dan lihat ini, semua orang ini. Tidak ada dari mereka yang berasal dari negara barat. Somalia, Maroko, Palestina, Iran, Pakistan, Ethiopia, Uganda, Tunisia, ini satu dari bekas Yugoslavia, hanya itu saja yang berbeda. Itu satu-satunya yang bisa dibilang negara Eropa. Mereka 5 kali lebih mungkin melakukan penipuan dibandingkan orang Denmark asli. Jadi tidak, kami tidak menginginkan itu, Tony Burke. Inilah alasan kami tidak menginginkan mereka. Lihat ini, lihat ini. Ini adalah La Baule. Dulu tempat ini dikenal sebagai resort tepi laut Prancis yang damai dan indah, terkenal dengan pantai ramah keluarga dan villa-villa yang menawan. Saya rasa ini di selatan Prancis. Saya pernah mendengarnya. Saya belum pernah ke sana. Sekarang lihat ini. Lihat ini. Foto stasiun Flinders Street yang saya lihat. Tidak ada satupun orang Australia di sana. Dulu saya sering naik dari sana. Dulu saya sering naik kereta dari rumah saya ke stasiun Flinders Street hampir setiap hari. Saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi itu sama sekali lihat ini. Ini adalah bagian selatan. Ini adalah bagian selatan Prancis. Lihat itu. Lihat orang-orang cantik ini. Lihat warga Prancis yang indah dan luar biasa ini yang memperkaya kita. Ada satu orang Prancis, mungkin dia akan dipukuli. Dia akan dipukuli. Mereka akan menyerangnya. Anak baik. Dia lari. Kerja bagus. Lihat itu. Lihat itu. Bagaimana keberagaman itu berhasil buat kalian? Luar biasa. Luar biasa. Biar aku tunjukkan lagi. Lihat ini. 2 pria mengikuti remaja Jerman setelah memamerkan alat kelamin mereka kepada para wanita muda. Salah satu dari mereka menurunkan celananya. Mari kita dengarkan para perempuan Jerman baik-baik ini yang cuma sedang beraktivitas seperti biasa. Tapi mereka lupa bahwa negara mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Kami berada di Bamberg, lihat di bawah kami. Begini tampilan dinding ini. Kami terus berjalan, ayo. Ceritakan pada kami. Orang-orang di latar belakang, kami hanya punya foto di sini. Kami berada tepat di belakang kelompok kami di kamera. Kami berjalan, dan salah satu dari mereka sedang. Dia menurunkan celananya. Celananya turun. Dia memamerkan, menunjukkan penisnya. Hei, tolong, bisakah kamu membantu saya? Itulah mentalitasnya. Mereka melihat wanita barat seperti sepotong daging. Dalam Islam, wanita non-muslim pantas untuk diperkosa dan dilecehkan. Betapa menjijikannya, maaf, tapi betapa menjijikannya. Kamu berpikir, wow, apa itu? Dan mereka bilang ke kita supaya kita menutupi payudara kita. Gila aja deh. Saya tidak mengada-ada, saya memutar video ini kemarin dan saya sudah memberikan referensinya kepada kalian. Al-Quran surat 3 ayat 59 kalau tidak salah. Di situ dikatakan bahwa perempuan muslim harus memakai hijab atau burka, nikab atau apapun itu, tergantung bagaimana mereka menafsirkannya. Tapi mereka harus berpakaian seperti perempuan muslim agar dikenali sebagai muslim. Jadi mereka bisa membedakan, oke, itu perempuan muslim dan ini perempuan non-muslim karena cara mereka berpakaian. Jadi dia bisa begitu. Jadi perempuan muslim tidak diganggu karena justru perempuan-perempuan inilah yang diganggu. Anda tahu, maaf, Anda di luar sana, Anda menampilkan diri Anda
Dan lihat ini, seorang pria muslim mengatakan padanya bahwa dia pantas diperlakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Jangan sentuh aku. Ya, apa yang terjadi? Kemana dia pergi? Dia tadi bilang betapa sulitnya bersiap-siap untuk sesi pemotretanku. Orang ini dia menyangkalnya, tapi kau tahu siapa peduli? Cek saja videoku yang lain. Aku membuat video yang membahasnya secara rinci kemarin. Lihat ini. Lihat ini, berkeliaran. Lihat ini, seorang muslim Suriah mengikuti dua wanita pirang sambil mengejek mereka, menjadikan mereka objek seksual. Lihat dia. Lihat dia. Perbin. Mereka benar-benar membiarkan orang-orang dari abad pertengahan dan membebaskan mereka. Dan orang-orang barat hanya menjadi sasaran empuk karena mereka tidak terbiasa dengan ini. Lihat ini, video lainnya. Lihat ini terjadi di Belgia. Oke, di Brussel, wanita ini sedang mengambil foto. Ya, lihat ini. Lalu dia menyadari sesuatu. Pauvre, ta pote attaque un mec qui se BR sur toi. Dia berdiri, dia marah, dia menyadari pria ini sedang bermasturbasi. Dia menyerangnya. Ya ampun. Di mana para pria? Kita para pria yang harus mengambil tindakan sendiri. Saya mengerti, saya tidak tahu. Jika saya melihat itu, saya rasa saya tidak akan khawatir. Pada saat itu, saya rasa saya tidak akan khawatir tentang apakah saya akan dituntut atau tidak. Saya akan langsung bertindak. Jadi yang lebih mengganggu lagi adalah komentarnya setelah itu. Dia bilang dia setengah telanjang. Saya tidak melihat alasan kenapa saya tidak boleh memuaskan diri sendiri. Jadi pria itu menyerang seorang wanita yang menegurnya karena melakukan onani di taman umum di Brasos. Pria lain yang kabarnya mencoba untuk ikut campur, akhirnya mengalami luka sayatan sepanjang 3 cm di wajahnya. Oke, baiklah. Lihat ini, dia akhirnya mengalami luka sayatan di wajahnya. Oke, mungkin aku harus lebih berhati-hati sebelum terlibat dalam pertengkaran. Aku tidak mau berakhir dengan luka sayatan di wajah atau di bagian tubuhku yang lain. Ya, jadi itu terjadi Jumat lalu ya. Lihat ini, satu lagi. Seorang wanita Jerman sedang jogging, tapi dia lupa bahwa negaranya telah diserbu oleh para barbar abad pertengahan ini. Lihat itu, kamu pergi jogging, putri kamu juga pergi jogging. Lihat ini. Ya, itu. Satu lagi, lihat ini. Kembali untuk kembali tinggal di desa. Dia bilang, agua. Biar aku lihat. Turko. Lihat ini. Lihat ini. Aku juga dulu pernah jadi pendatang baru. Serius, aku juga dulu pernah jadi pendatang baru. Melihat wanita barat berkeliaran juga terasa asing bagiku. Tapi waktu itu aku berumur 19 tahun. Tapi entah kenapa, aku tidak pernah punya keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Aku selalu sangat pemalu. Aku bisa mengerti kalau setiap orang itu berbeda, tapi kalau ini tidak dilakukan dalam skala sebesar ini, aku jamin orang-orang ini pasti akan mendapat tekanan besar untuk berbaur, untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ada rasa aman kalau jumlahnya banyak, karena orang-orang ini diberi kebebasan di Inggris. Mereka diberi tempat tinggal gratis, makanan, mereka juga mendapat tunjangan. Mereka tidak diizinkan bekerja, jadi mereka punya banyak waktu luang. Mereka bosan dan dikelilingi oleh orang-orang yang sepemikiran. Tidak ada dorongan untuk keluar melakukan sesuatu atau belajar apapun. Jujur saja, aku tidak tahu. Inilah mengapa sebenarnya ini adalah kebijakan yang sangat buruk. Tidak ada upaya untuk mengintegrasikan mereka. Bukan berarti mereka mau juga. Eropa sudah penuh. Eropa adalah benua yang kecil. Saya rasa ekonomi kita, ekonomi Eropa tidak bisa menanggung itu. Tapi bagaimana masuk akalnya membawa pria usia tempur? Mereka tidak diizinkan bekerja. Mereka tidak diizinkan melakukan apapun. Tapi mereka punya PlayStation. Mereka tinggal di hotel. Mereka mendapat makanan dan banyak testosteron. Dan mereka melihat wanita-wanita ini untuk pertama kalinya dengan pakaian yang terbuka seperti itu. Itu mengingatkan saya pada adegan Indominus Rex dari Jurassic Park. Atau ingat Indominus Rex, dinosaurus baru yang mereka ciptakan itu? Dan tokoh utamanya, Owen, dia bilang dia tidak tahu di mana posisinya dalam rantai makanan. Dan dia mengetahui semuanya untuk pertama kalinya. Begitu juga dengan Indominus Rex. Inilah yang persis terjadi pada orang-orang ini. Mereka, bahkan jika tidak satu pun dari individu-individu ini, mendapat pidato besar dari para penanggung jawab mereka di negara asal mereka, karena, kamu tahu, mereka ingin merahasiakannya. Semua ini baru bagi mereka. Mereka sedang mempelajarinya.
Mereka belajar sambil berjalan. Mereka mencari posisi mereka. Mereka menjadi semakin berani. Inilah sebabnya kita semakin sering melihat serangan-serangan terhadap penduduk asli. Penikaman, kerusuhan, penjarahan, semua itu terjadi dan mereka lolos begitu saja. Dan para hakim kita membebaskan mereka. Bahkan Keir Starmer pun telah berbicara tentang kontroversi terbaru ini, di mana para remaja Afghanistan itu lolos dari hukuman penjara karena mempersenjatai seorang gadis berusia 13 tahun, 15 tahun. Dia harus duduk mengikuti seluruh proses yang penuh omong kosong itu. Dia bahkan berkata, "Kenapa aku diundang?" Hakim berkata, "Terima kasih karena sudah berperilaku baik di ruang sidang saya. Kalian tidak pantas masuk penjara." Bahkan Keir Starmer pun berkata, "Kita perlu meninjau sistem peradilan kita." Kalian pikir? Jelas. Kalian tidak harus percaya pada orang-orang ini karena dia sendiri telah membebaskan banyak pemerkosa dan teroris. Dunia benar-benar terbalik, teman-teman. Ini akan terjadi. Dan mereka sedang mempersiapkan kita di Australia. Saya sudah tunjukkan, saya putarkan videonya Tony Burke untuk kalian. Lihat orang ini, Perdana Menteri kita. Kita harus waspada. Ada beberapa orang, termasuk yang ada di dunia politik, yang ingin memutar balik waktu ke Australia yang tak lagi mencerminkan jati diri kita. Ya, inilah Australia yang dulu kita miliki, masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kita tidak lagi menginginkan itu, kita butuh yang seperti ini. Dan saya sudah memperingatkan hampir 2 tahun yang lalu, saya memutar video itu. Saya sudah memperingatkan perempuan Australia. Perempuan Australia sedang dalam posisi terancam. Perempuan dan anak-anak telah menjadi korban pertama dari para barbar dunia ketiga di Eropa. Perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi korban di mana-mana. Dan tebak apa? Seperti yang saya katakan, para hakim bahkan tidak memasukkan mereka ke penjara. Ini mulai terjadi di Australia karena Perdana Menteri ini berkata begini. Dan kita perlu menyuarakan hal ini. Kita tidak perlu, kita tidak butuh Australia lama di mana pengadilan kita bekerja, di mana rakyat kita, polisi kita, orang-orang takut pada polisi kita. Kita tidak mau itu lagi. Inilah yang dia katakan. Ucapkan selamat tinggal pada Australia yang seperti itu. Yang tadi saya tunjukkan tentang Eropa, itulah Australia. Itulah tujuannya. Para Fabian ini, para globalis ini, itulah agenda mereka. Menuju Australia yang tak lagi mencerminkan jati diri kita. Dan kita perlu mengecam orang-orang itu. Dan kita perlu terus menghargai keberagaman kita sebagai kekuatan bagi bangsa kita karena memang demikian adanya. Diamlah, aku tidak tahan dengan orang ini. Kamu lihat keberagamannya ya. Dan seperti yang aku katakan, baru kemarin mereka membawa selusin lagi teroris ISIS perempuan. Kita diberitahu teman-teman, kalian harus ingat ini. Kita diberitahu bahwa ini adalah normal baru. Ini dianggap normal. Kadang-kadang aku merasa aku jadi berulang-ulang. Aku memutar video-video ini lagi dan lagi. Dan kemudian aku harus mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku harus terus melakukan ini. Karena mereka ingin kita menjadi tidak peka terhadap hal ini. Beberapa dari kita cukup tua untuk mengingat bahwa jika seseorang menyakiti anak-anak, dia akan masuk penjara dan dia akan mendapat hukuman tersendiri di penjara. Itu tidak terjadi lagi di penjara sekarang. Kalian tahu kenapa? Karena penjara penuh dengan orang-orang dari budaya lain, budaya di mana hal itu dianggap sangat normal karena nabi mereka menikahi anak berusia 9 tahun. Mereka tidak memandang pedofilia seperti orang barat memandangnya. Di barat, para pedofil sangat dibenci. Ya, lihat, seperti masyarakat lainnya, barat juga memiliki cukup banyak pedofil yang duduk di pojok, jauh dari taman bermain, hanya menonton dan mengamati. Itu saja. Tapi ketika kami membawa orang lain, orang-orang ini yang punya definisi pedofilia yang sama sekali berbeda, mereka dengan bangga dan sombong mengatakan, tidak ada yang salah dengan Muhammad menikahi anak berusia 9 tahun. Lihat ini, dengarkan ini. Mereka telah menormalkan hal ini. Inilah yang mereka maksud dengan budaya, bukan? Dan lihat, Albanese memberitahu kita bahwa ini benar-benar baik-baik saja, tidak perlu berintegrasi atau berasimilasi. Tony Beck bilang tidak perlu berintegrasi atau berasimilasi. Lihat, berasimilasi. Saya percaya Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan beliau menggaulinya pada usia 9 tahun. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan itu. Sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Benar-benar baik-baik saja. Itu menjijikkan. Pernikahan sepupu sedang dinormalisasi. Saya pikir di Florida mereka sedang mencoba mengesahkan undang-undang untuk melarang pernikahan sepupu dan umat muslim memprotesnya. Mereka mengatakan ini adalah identitas budaya kami. Ini adalah kebebasan beragama kami. Tidak, kamu tidak bisa membawa masuk. Kita sedang melihat konsekuensi dari mengimpor banyak orang dari budaya yang berbeda dan itu tidak berjalan dengan baik. Multikulturalisme, seluruh gagasan tentang multikulturalisme sungguh mengherankan bagi saya. Seperti
Kata multikulturalisme dijual kepada kita seolah-olah itu adalah sesuatu yang suci. Seperti, kamu tidak boleh mengatakan apapun menentangnya. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh mengatakan apapun menentangnya? Saya tidak suka multikulturalisme. Saya memang tidak suka. Sekarang izinkan saya katakan, mereka sering menyamakan multikulturalisme dengan etnisitas. Tidak, saya adalah bukti hidup yang nyata, saya bukan secara etnis orang Eropa. Mungkin ada sedikit darah Eropa yang sangat jauh dalam diri saya dari zaman dahulu. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak suka budaya lain selain budaya Barat. Saya suka budaya Australia yang berasal dari budaya Anglo-Celtic Inggris. Saya suka itu. Saya ingin Australia tetap seperti itu. Ini disebut nasionalisme sipil. Jadi ada nasionalisme etnis yang mengatakan bahwa hanya orang kulit putih yang bisa mewakili, bisa membela negara mereka dengan lebih baik dan ras lain tidak bisa. Yang jelas, saya tidak bisa menerima itu karena saya adalah bukti hidupnya. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa lebih patriotik terhadap Australia daripada saya. Saya tidak bilang saya lebih dari orang lain, tidak. Tapi saya bilang tidak ada orang lain yang bisa mengatakan mereka lebih patriotik daripada saya. Bukan hanya soal Australia sebenarnya, tapi juga seluruh peradaban Barat. Jadi intinya, ada nasionalisme sipil yang saya dukung dan saya perjuangkan. Lalu ada nasionalisme etnis. Kedua istilah ini menjadi populer dalam beberapa minggu dan bulan terakhir karena kita telah melihat dampak dari multikulturalisme. Multikulturalisme tidak berhasil. Harus ada budaya dominan yang harus diutamakan.